Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Nyor Yoham mengangguk dan berkata, kita akan memasuki halaman dalam. Hal tugas penjagaan malam ini baru saja ditambahkan baru-baru ini kan? Penting untuk dicatat bahwa Akademi Strike tidak pernah menutup pintu mereka bahkan di malam hari. Mereka tidak pernah bertindak untuk pertahanan. Siswa itu mengangguk dan berkata, itu benar. Sejak Kekaisaran Tianhun jatuh, Akademi telah meningkatkan langkah-langkah keamanan kita. Kita sedang melalui masa-masa yang sangat sulit. Apa? Mereka bertiga berseru serempak. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Kekaisaran Tianhun telah ditaklukkan. Setelah mendengar berita dari siswa ini, mereka semua sangat terkejut. Tidak heran, Kekaisaran Ryu dapat mendorong pasukan mereka ke kota Shrek. Kekaisaran Tianhun telah benar-benar jatuh. Meskipun Yoham bukan warga Kekaisaran Tianhun, BB adalah tiba-tiba keheningan menyelimuti seluruh kelompok. Tang Wutong memecah kesunyian dan berkata, apakah ada prosedur yang perlu kita lakukan sebelum memasuki akademi? Kedua siswa tidak berani menatap lurus ke wanita cantik Tang Wutong. Mereka menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, silakan lanjutkan. Mereka bertiga memasuki akademi dan tiba di Danau Dewa Laut. Semua melompat pada saat yang sama dan terbang langsung ke Pulau Dewa Laut. Berita tentang kejatuhan Kekaisaran Tianhun terlalu mengejutkan. Yoham masih bisa mengingat pengaturan Kekaisaran Tianhun di garis depan ketika dia secara pribadi mengunjungi daerah itu sebelumnya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan legion jiwa Kekaisaran Ryu yang kuat, mereka seharusnya tidak dapat dihancurkan dengan begitu cepat. Kehancurannya berarti bahwa tidak ada lagi penyangga antara kota Shrek dan pasukan Kekaisaran Ryu. Pada saat yang sama itu juga berarti bahwa Kekaisaran Ryu selangkah lebih dekat menuju impian mereka menaklukkan seluruh benua. Selanjutnya mereka dapat menargetkan Kekaisaran Starlord dan Dowling. Hal-hal benar-benar tampak buruk bagi kekaisaran lain di benua ini. Yoham dan yang lainnya berpikir bahwa upaya mereka di Kekaisaran Ryu dapat mempengaruhi pertempuran di garis depan, namun mereka tidak berharap Kekaisaran Tianhun runtuh dengan mudah. Ini membuat upaya mereka untuk menimbulkan rasa takut dan panik di dalam Kekaisaran Ryu kurang efektif daripada yang seharusnya. Meskipun Yoham menundukkan kening dan berhenti di pohon emas dan berlutut di depannya bersama Tang Wutong, BB berlutut ketika dia bergabung dengan mereka untuk memberikan penghormatan. Guru, kami telah kembali. Aku harap kita tidak terlambat. Yoham bersujud ke pohon emas 3 kali saat dia menyambutnya dengan hormat. Pavilion Dewa Laut diterangi dengan baik. Ketika Yoham, Tang Wutong, dan BB berjalan ke aula, semua sesepuh sudah ada di sana. Ada juga wajah yang dikenalinya. Di aula, dia tidak lain adalah Putri Wena dari Kekaisaran Tianhun. Setelah melihat 3 orang berjalan, Putri Wena tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya mereka bertemu dengannya, dia sepertinya sudah agak tua. Kulitnya telah kehilangan sinar mudanya dan wajahnya menjadi lebih pucat. Orang bisa melihat kesedihan dari matanya. Yoham, Wena menyapa dengan lembut saat air mata mengalir di matanya. Setelah melihat bahwa Putri Wena hadir di aula, Yoham merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ini berarti bahwa Kekaisaran Tianhun telah benar-benar jatuh ke Kekaisaran Ryu. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melanggar tradisi Akademi Shrek dan memasuki aula sebagai seseorang yang bukan anggota Pavilion Dewa Laut. Penatua Swan melambaikan tangannya pada mereka bertiga dan berkata, kalian bertiga tepat pada waktunya, tolong duduk. Ya, Penatua Swan. Yoham menjawab dengan sopan saat mereka bertiga duduk. Semua sesepuh sangat khawatir dan lihat serius di wajah mereka. Ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi Akademi. Itu mungkin lebih sulit daripada gelombang monster roh yang dimulai dari hutan Stardust sebelumnya. Selama invasi monster roh, Akademi Shrek paling banyak terlibat dalam pertempuran tradisional. Namun kali ini mereka melawan beberapa teknologi alat jiwa teratas di seluruh benua Doulo. Tidak ada yang berani mengatakan mereka yakin akan memenangkan pertempuran ini. Penatua Swan memandang Yoham dan bertanya, apakah kalian semua melihat kembang api di luar?
Huo Yuhao mengangguk. Yang mengejutkannya, Penatua Asuhan benar-benar mengungkapkan senyum lembut. Penatua Asuhan berkata dengan tenang, "Kamu seharusnya dapat memberitahu kami dari kembang api bahwa timmu telah mencapai sedikit kesuksesan. Meskipun operasimu di Kekaisaran Ryu tidak cukup untuk membuat mereka mundur, paling tidak membuat mereka panik. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim pasukan mereka untuk mengelilingi kota Shrek. Jadi mengapa kamu tidak berbagi apa yang kalian semua lakukan dengan kami?" Sejak dia menjadi limit dahulu, Penatua Asuhan telah menjadi jauh lebih tenang dan mantap. Bahkan Huo Yuhao merasa bahwa dia mulai menyerupai penatuamu. Meskipun situasi saat ini sangat mendesak, Penatua Asuhan tidak meminta pendapat mereka tentang cara menangani musuh-musuh mereka. Sebagai gantinya, dia bertanya kepada mereka bagaimana perjalanan mereka dan apakah mereka menghadapi masalah yang signifikan. Kebijaksanaannya dicontohkan dalam keputusannya untuk mengubah topik untuk meningkatkan suasana tegang. Huo Yuhao berkata, "Setelah meninggalkan akademi, aku langsung menuju ke pegunungan Mingdo. Setelah itu, aku memasuki Kekaisaran Ryu." Ketika mereka mendengar ceritanya, para tetua mengangguk. Mereka sangat tersentuh ketika dia sampai pada bagian tentang serangan mereka di kota bercahaya dan bagaimana mereka telah mengebom istana dengan peluru meriam jiwa nasional ke-9. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, sang putri begitu bersemangat sehingga dia meraih ujung meja di sisinya. Namun Huo Yuhao menghilangkan bagian tentang Demiplan Spektral. Selama laporannya bagaimanapun, ini adalah rahasia terbesarnya. Tidak peduli apapun, sang putri masihlah orang luar. Huo Yuhao melanjutkan, "Setelah meninggalkan kota bercahaya, kami beristirahat untuk mengatur ulang diri kami. Karena kami tidak mendengar berita itu, kami kembali baru saja kami mendengar kabar tentang bagaimana Kekaisaran Tianhun." Penatua Asuhan mengangguk. "Aku melihat Kekaisaran Ryu tidak akan pernah mengubah rencana pertempuran mereka jika kalian semua hanya menyerang kota-kota normal itu, tapi kalian melebihi harapan semua orang dengan berhasil menyerang kota bercahaya. Setelah itu, Kekaisaran Ryu tidak punya pilihan selain untuk melihat kalian semua dengan sangat penting. Sepertinya juga tim kalian meninggalkan jejak yang memungkinkan mereka melacak kalian. Karena itu, mereka menuntut kita untuk menyerahkanmu kepada mereka dalam 10 hari. Huo Yuhao berpikir jenak sebelum berkata, "Penatua Asuhan, aku pikir itu tidak sederhana seperti itu." "Oh?" Penatua Asuhan tampaknya ingin tahu tentang apa yang Huo Yuhao katakan. "Katakan apa pendapatmu tentang ini?" Huo Yuhao berkata, "Aku tidak berpikir itu sangat mungkin bagi Kekaisaran Ryu untuk mengirimkan perintah ke garis depan untuk menuntut bahwa akademi menyerahkanku. Bagaimanapun mereka mungkin akan berpikir aku masih berada di kota bercahaya. Juga tidak mungkin bagi akademi untuk menghubungiku dalam 10 hari. Selain itu, mereka harus tahu bahwa akan sia-sia meminta akademi untuk menyerahkanku." Zhang Liusan berkata, "Mungkinkah mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang akademi?" Sekali lagi Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. "Kurasa tidak. Waktu yang mereka berikan kepada kita terlalu lama. 10 hari dianggap sangat lama untuk pertempuran yang menggunakan alat jiwa. Jika mereka bersedia memberikan kita 10 hari untuk menyerahkanku, sepertinya mereka tidak bermaksud menyerang kita secara langsung. Tentu saja, masih ada kemungkinan bahwa mereka hanya mencoba membuat kita mati rasa sebelum melancarkan serangan. Tapi, dari penampilannya aku pikir itu sangat tidak mungkin." "Mengapa demikian?" Putri Wena bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, "Komandan 3 tentara Kekaisaran Ryu saat ini adalah permaisuri Dewi Perang. Aku sebenarnya mengenalnya secara pribadi dari belakang ketika aku berada di Kekaisaran Ryu untuk program pertukaran. Dia adalah kakak perempuanku saat itu. Dia adalah seniorku ketika kami belajar di bawah guru umum. Karenanya kami memiliki hubungan yang cukup baik." Saat Huo Yuhao berbicara tentang hubungannya dengan Zhou Si, Tang Wutong menjepit pahanya di bawah meja. Tentu saja Huo Yuhao tidak menunjukkan ekspresi rasa sakit di wajahnya saat dia melanjutkan, "Kakak seniorku ini tidak terlalu berbakat dalam membangun alat jiwa atau berkultivasi, namun dia memiliki karunia yang sangat besar dalam urusan militer sebelumnya. Dia adalah orang yang datang dengan seluruh rencana untuk membohongi serangan di pegunungan Mingdo sebelum menyerang Kekaisaran Tianhun. Setelah menembus perbatasan Kekaisaran Tianhun, ia kembali ke Kekaisaran Ryu untuk melarikan putra mahkota. Selama waktu itu, pasukan Kekaisaran Ryu sangat tenang karena ketidakhadirannya, namun dia sekarang telah kembali. Dia sangat pintar dengan taktiknya dan tidak terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti. Jika dia tahu itu,
Tidak mungkin bagi akademi untuk menyerahkanku, pasti ada alasan yang lebih dalam mengapa dia menanamkan pasukannya di sekitar kota Shrek. Menurut pendapatku, tidak mungkin mereka akan menyerang Akademi Shrek secara langsung. Dekan Yan Shaozi berkata, tapi kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan ini kalau tidak. Jika mereka melancarkan serangan habis-habisan pada kita, darah dan keringat yang telah diinvestasikan di Akademi Shrek selama 10.000 tahun akan hancur dalam sekejap. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Wu Yuha menggelengkan kepalanya dan mengangguk. Inilah mengapa Jushi sangat pintar, dia mengerti bagaimana kita tidak punya pilihan selain menyelamatkan kota Shrek dan akademi, dan karenanya menggunakan metode ini untuk mengendalikan kita. Faktanya pada saat ini juga baik Kekaisaran Starlord dan Kekaisaran Doling akan senang melihat Kekaisaran Ryu melakukan ini pada kita. Mengapa demikian? Tang Wutong bertanya. Wu Yuha menjelaskan, ini sangat sederhana. Jika Kekaisaran Ryu akan menyerang kita, bagaimana bisa Akademi Shrek tidak membela diri? Ini akan membuat kita dan lokasi kita menjadi poros penting dalam perang. Satu-satunya cara bagi kita untuk mengambil kesempatan adalah mengumpulkan semua pasukan dari Kekaisaran Starlord dan Kekaisaran Doling. Dan karena kedua kekaisaran cukup dekat dengan kita, mereka pasti akan mengirim pasukan mereka dalam 10 hari. Setelah mendengar penjelasannya, keheningan menyelimuti ruangan. Mereka semua mulai merasakan niat sebenarnya di balik gerakannya. Ini adalah skema rumit namun terbuka yang dirancang oleh Jushi dengan mengancam musuh. Sekutu musuh harus menyelamatkan mereka. Ini akan menciptakan ruang taktis bagi pasukan Jushi untuk menyerang atau mundur. Tidak ada yang akan tahu apa yang ada dalam pikirannya untuk langkah selanjutnya. Jika Jushi menyerang Akademi Shrek, pasti tidak akan bisa menangkisnya sendiri. Karena itu mereka harus meminta penguasa eksternal. Akademi Shrek tidak mampu menanggung kerugian apapun. Namun bagaimana jika Kekaisaran Ryu memilih untuk memegang kuda mereka dan menunggu ketika bala bantuan akhirnya tiba? Atau bagaimana jika mereka memilih untuk mengambil tindakan lain? Bagaimana seharusnya akademi bereaksi? Saat ini, seluruh pavilion Dewa Laut sepi. Semua orang tampaknya sangat frustasi dan tertekan oleh keadaan mereka saat ini. Kekaisaran Ryu hanya memajukan pasukan mereka sejauh 50 km dan menembakkan beberapa kembang api. Tapi ini sudah cukup untuk menyebabkan sakit kepala untuk Akademi Shrek. Bahkan Penatua Swan yang biasanya sangat tenang mulai mengerutkan kening. Jelas bahwa dia menjadi sangat khawatir dengan keadaan. Dekan Shalin berkata, Penatua Swan, apakah mungkin bagi kita untuk mendapatkan bantuan dari hutan Stardo? Bagaimanapun kita telah berbagi hubungan kerjasama yang menyenangkan dengan mereka selama ini. Pagoda Roh juga berbasis di kota kita. Jika kita bisa meminta mereka untuk membantu, akan jauh lebih mudah untuk menghentikan Kekaisaran Ryu menyerang kita. Penatua Swan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu yang terbaik tentang Dewa Binatang. Tidak mungkin memintanya untuk membantu kita. Faktanya, dia tidak bisa menunggu lagi untuk kita manusia saling menghabisi dan melemahkan kekuatan umat manusia. Ini akan memberikan jiwa binatang lebih banyak ruang hidup. Bagaimanapun, pertempuran ini terutama terjadi antara Master Roh dan Istri Jiwa yang sama-sama membutuhkan cincin roh. Itu akan menjadi berkah bagi setiap Master Roh jika lebih banyak Master Roh yang mati. Qian Duoduo berkata, lalu bagaimana jika kita menyerang? Setelah menerima sinyal bantuan kita, Starlord dan Doling pasti akan mengirim pasukan mereka cepat mungkin. Dalam keadaan seperti ini, apakah Anda pikir kita akan memiliki peluang jika kita bertarung langsung dengan kekuatan penuh kita? Apa yang tidak, kita bisa menghentikan mereka dari melakukan hal-hal lain. Wu Yuha menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan mereka secara langsung. Mereka hanya perlu mengubah area penyebaran alat jiwa mereka menjadi benteng untuk melindungi diri dari serangan kita. Bahkan jika kita akhirnya bisa menembus pertahanan mereka, itu akan menelan biaya besar. Peluang kita melakukan itu terlalu kecil. Satu-satunya keuntungan kita adalah bahwa kita memiliki lebih banyak individu yang sangat terampil dalam pertempuran, namun kekuatan kolektif kita sangat jauh dari mereka. Dekan Shanlin mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bertahan kan? Akan sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.